Selamat sore, saya ucapkan dari Kabupaten Jember. Ketemu lagi bersama Mas Rehan lagi di sini. Nah, sekarang ini saya lagi berada di Jember ya, di stasiun Jember. Kali ini saya akan ke Semarang, akan pulang naik kereta api Pandalungan. Nanti kereta api Pandalungan itu berangkat jam 4 ya, jam 4 dari Jember. Dan oke, gimana untuk videonya? Selamat menyaksikan sampai selesai. Jangan di skip, siapin cemilan, tempat ternyaman, biar teman-teman enjoy melihat videonya. Sekarang ini saya sudah berada di stasiun Jember, salah satu stasiun yang berada di pusat Kabupaten Jember ya, atau ibu kotanya Daob 9. Ini masih setengah 4 ya. Nah, ini karena saya tripnya nanti nggak sendiri, saya bareng sama Pak D, Bude, Papa, Mama, sama adik saya. Karena ini adik saya di sini. Kalau Pak D, Bude, Mamaku, Papaku masih di jalan ya. Jadi ceritanya kami ini berpisah rombongan karena ada suatu hal ya teman-teman ya. Nah, jadi kayak gini untuk situasi stasiun Jember. Ini saya pertama kalinya ke kota Jember teman-teman dalam seumur hidup. Ya, kalau di sini parkirannya ya nggak terlalu lebar ya untuk parkiran kendaraan mobil atau roda 4-nya. Di sini ada lobby atau drop off, ada keberangkatan stasiun Jember. Stasiunnya Daob 9 nih, pusat dari Daob 9. Nah, kayak gini ya. Ini stasiunnya. Di sana ada CFC sama kedatangan atau pintu keluar. Rafa, ini kita mau kemana? Ini kita mau balik ke Semarang ini. Mau pulang ya? Mau pulang. Ya, di Jember berarti cuma semalam ya kita? Malam doang. Oh iya, ini lagi nunggu yang lain karena yang lain itu ceritanya pada naik mobil, kami ini naik motor. Karena tadi ada suatu hal ya teman-teman, jadi ini kami terpisah tapi nggak apa-apa. Yang penting tujuannya sama-sama ke stasiun. Ini ke Jember udah berapa kali? Ini yang kedua kali. Tahun lalu itu pernah ke Jember. Ya, kayak gitu ya. Nah, kita santai dulu nih. Posisinya di kereta 5. Kebetulan dekat kereta makan nih, posisinya enak, bisa jajan. Memasuki kereta di jalur 3. Periksa dan kembali tiket barang-barang Anda. Selamat menikmati perjalanan Anda dan sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Terima kasih. Sudah nyimpen barang di dalam kereta. Saya posisinya di gerbong 5 ya, di eksekutif nomor 5, nomor kursinya itu 8910 Alfa Bravo. Dan ini tuh stasiun Jember sedang ada proyek ya, atau proyek apaan ya. Nah, seperti biasa karena di stasiun awal, saya pengen cek lokomotifnya dulu. Kira-kira lokomotifnya pakai CC berapa? 203. Depo Semarang Poncol. 20321 teman-teman, nomor lamanya. Depo Semarang Poncol. Jadi lokomotif CC203 ini memiliki kekasan hidung miring dan tahun pertama dinas di 1998 dan nomor urut ke-9. SMC ini kepemilikan depo lokomotifnya Semarang Poncol. Jadi ini Semarang punya, Akamsi Semarang. Ini lokomotif punya Semarang loh teman-teman. Dan lokomotif ini diproduksi di General Electric Amerika
pada tahun 1998 dan didatangkan ke Indonesia pada tahun 1998. Udah dipasang bendera tuh teman-teman lokomotifnya. Ini gokil, eksekutif full sama priority pakai 203 loh. Saya jarang-jarang naik kereta ditarik 203. Biasanya 206 atau enggak 201. Lokomotifnya tadi 20321 atau 2039809 punyanya Semarang. Dan habis jalan-jalan ke lokomotif saya sampai keringetan. Jadi kereta api Pandalungan itu nanti berangkat dari Jember jam 4 ya, jam 16.00. Dan masih ada setengah jam lagi. Ini saya pertama kali naik Pandalungan ya. Pandalungan, tapi di eksekutif. Stasiun Jember, ini di jalur 2 lagi ada proyek ya, ada perbaikan. Kayaknya perbaikan rel deh. Makanya banyak petugas-petugas yang lagi perbaikan. Nah, jadi kereta Pandalungan ini letak restorasi atau kereta makannya ini berada di antara eksekutif 4 dan eksekutif 5. Nah, kita mau bahas Trainmark sama Sarana ya. Bahas kode-kode biasa. Saya berada di eksekutif 5, mendapatkan armada K1 018 125 CAKK. Kereta eksekutif tidak bisa berjalan sendiri, tahun pertama dinas di 2018 dan nomor urut ke 125. CAKK ini merupakan kepemilikan dari armada ini, Depo Jakarta Kota yang bertanggung jawab ya. Lalu mulai dinasnya 25 Oktober 2018, 25 bulan 10. Dan berat kosongnya 39,5 ton atau 39.500 kilo ya. Jadi kereta api Pandalungan ini memakai armada stainless steel generasi pertama. Jadi buatan PT Inka Madiun ya. Jadi kereta api Pandalungan ini tuh produksi PT Inka Indonesia. Dan sambungannya masih rubber karet ya. Lalu ini ada Trainmark F4410, kecepatan maksimal 120. Kalau F44 itu berat maksimalnya 44 ton, bogi K10 atau jenisnya TB1014. Jadi jenis bogi K10 itu TB1014. Nah, boginya di bawah situ ya. Nah, itu bogi K9 K10. Terus udah dipasang tematik ini KAI Jumbo. Ini persiapan 17-an, makanya udah dipasang stiker. Pak D, ini bareng Pak D lagi. Ya. Pak D nanti turun sampai Semarang atau? Nah, Pak D turun di Malang, Pasuruan. Pasuruan ya, berarti Pak D nggak sampai Semarang. Nggak sampai Semarang. Nanti Pak D akan turun di Pasuruan. Pasuruan, terus nanti ke Malang. Oh iya, ada kegiatan, jadi Pak D ini urgent banget. Emergensi harus ke Malang. Sehingga ke Malang dari Jember itu nyari kereta juga agak susah ya, terbatas banget. 2 jam. Ya, 2 jam ya. Jadi nanti Pak D turun Pasuruan, saya sama rombongan turun Semarang Tawang. Oke. Gak apa-apa. Itu diwawancara tuh. Sudah berada di samping kereta api Pandalungan yang akan saya naiki menuju Semarang Tawang. Jadi saya pengen menceritakan sedikit seputar kereta api Pandalungan. Kereta api Pandalungan itu adalah kereta api yang melayani relasi perjalanan Jember hingga Gambir, Jakarta. Dan untuk nama Pandalungan itu diambil dari nama subsuku yang ada di wilayah Tapal Kuda. Seperti wilayah Jember, wilayah Situbondo, wilayah Banyuwangi, dan sekitarnya. Itu namanya suku Pandalungan. Jadi nama Pandalungan itu sudah identik banget dengan Jember ya. Makanya nama Pandalungan itu sudah identik banget. Lalu kereta api Pandalungan itu pertama kali diluncurkan atau lahir pada 1 Juni 2023 yang lalu. Perda PK23, ini ada Pak D nih. Luar biasa. Mas Rian tuh tahu semua kereta api itu. Iya. Pengetahuannya luar biasa. Banyak orang nggak tahu. Iya, bener ini Pak D sering lihat-lihat video-video saya ini. Hebat, Mas. Iya. Sekarang kita lihat toiletnya dulu ya. Jadi toiletnya ini ada 2 sisi. Bukan 2 sisi ya, 2 toilet. Toilet wanita, toilet pria. Hanya di satu sisi saja ya. Jadi toilet di kereta itu cuma ada 2.
Nah ini pintunya pakai pintu lipat atau pintu belah dua. Nah kayak SSNG ya. Nah belah dua kayak gini. Terus dikunci. Sama fasilitasnya ada kaca, cermin, wastafel. Terus ada kloset. Ini semprotan alat untuk nyentor. Terus di sini ada gambar pria laki-laki yang lagi baca buku sambil duduk di bawah pohon. Gokil. Ini ya guys. Untuk suasananya ya. Sama di bawah sini ada tempat sampah. Fun fact atau fakta menarik dari kereta api Pandalungan. Jadi kereta api Pandalungan sebelum itu pernah menjadi salah satu rekor kereta api terjauh di Indonesia, yaitu rute dari Gambir hingga Jember. Namun sekarang digantikan oleh kereta api Blambangan Express dengan rute perjalanan Pasar Senen ke Tapang, Banyuwangi, PP. Jadi sekarang kereta api Pandalungan bukan salah satu kereta api terjauh lagi di Indonesia. Untuk tidak merokok di atas rangkaian kereta baik di Polres, kereta mana kami penumpang atau jangan toilet. Bagi Anda yang kedapatan merokok di atas rangkaian kereta, akan kami turunkan di stasiun terdekat berikutnya. Kami mau untuk menjaga barang bawaan Anda, kehilangan atau kerusakan bukan menjadi tanggung jawab perusahaan. Bagi Anda yang mengetahui tindakan kriminal atau asusila di atas rangkaian ini, dimohon untuk segera menghubungi petugas. PT KAI berkomitmen untuk menjaga keamanan dan kenyamanan di atas rangkaian. Kereta api Pandalungan diberangkatkan dari stasiun Jember tepat waktu ya jam 4. Semoga perjalanan menuju Semarang selalu lancar ya. Impresi gimana Rafa? Impresinya apa nih keretanya? Iya. Keretanya ini PW seperti sebelumnya. Iya. Itu kursi juga PW. Sama apa ya, adem sih. Oh iya. Nah, kita perjalanan ke Semarang itu mungkin waktu tempuhnya 7 jam sekian menit lah. Karena kan berita berangkat jam 4, estimasi sampai Semarang kan jam 23 lewat sekian lah. Kereta api Pandalungan juga melayani naik turun penumpang di stasiun Rambipuji. Jadi stasiun Rambipuji ini masih memasuki wilayah Kabupaten Jember. Jadi mungkin teman-teman yang berdomisili di sekitaran Rambipuji dan sekitarnya, kalian bisa naik maupun turun dari stasiun Rambipuji ini. Perjalanan naik kereta api Pandalungan sekarang sudah diberangkatkan dari stasiun Rambipuji di wilayah Jember, dan habis ini pemberhentian selanjutnya itu stasiun Tanggul teman-teman. Kalau nggak salah itu stasiun Tanggul. Dan kereta api Pandalungan ini tuh perjalanannya akan ditempuh dari Jember ke Semarang itu sekitar 7 jam 3 menit. Karena nanti kereta saya ini berangkat jam 4 terus sampai sampai Semarang tuh sekitar jam 11 malam. Jadi perjalanannya lumayan lama teman-teman. Tapi nikmati aja. Ini saya pengalaman juga naik Pandalungan pertama kali juga. Walaupun ini kereta tuh udah lumayan sih 2 tahun ya usianya, karena kereta api Pandalungan ini tuh lahir sejak 1 Juni 2023. Dan nama Pandalungan itu diambil dari nama subsuku wilayah Tapal Kuda. Jadi wilayah Tapal Kuda itu seperti wilayah Jember, Banyuwangi, Probolinggo, Pasuruan dan sekitarnya. Dan Pandalungan itu nama suku Jawa dan Madura. Jadi etnis Jawa dan Madura ya teman-teman. Kereta api Pandalungan sekarang sudah berhenti di stasiun Tanggul, Kabupaten Jember. Jadi teman-teman yang domisilinya di Tanggul dan sekitarnya, kalian bisa naik ataupun turun dari stasiun Tanggul. Sepertinya kereta-kereta yang lewat wilayah Tapal Kuda itu berhenti di Tanggul secara normal. Yuk, mau berangkat lagi tuh sinyalnya sudah ngangkat. Dan berangkat balik dari sana 2 kereta api Pandalungan.
kereta api Pandalungan sampai stasiun Kelakah, Kabupaten Lumajang. Jadi teman-teman yang berdomisili di Kabupaten Lumajang dan sekitarnya, teman-teman bisa naik maupun turun dari stasiun Kelakah. Kayak gitu ya. Jadi kereta api Pandalungan ini berhenti normal ya di Kelakah. Kayak gitu ya. Sebelah sana itu ada kereta MTT, KUJR kalau nggak salah, kereta ukur jalan rel. Dan penumpang yang naik di Kelakah lumayan teman-teman, lumayan ada yang nambah. Jadi teman-teman yang berdomisili di wilayah Kelakah maupun Lumajang dan sekitarnya bisa dijangkau dari stasiun Kelakah ya. Apalagi teman-teman yang rumahnya di kota Lumajang, kayak gitu ya, di pusat Kabupaten Lumajang. Kalau teman-teman yang rumahnya dekat pusat kota, bisa mengakses langsung dari stasiun Kelakah ya teman-teman ya. Kayak gitu. Diberangkatkan dari stasiun Kelakah. Ada lori Tata teman-teman, lori tahu bulet. Jadi itu sebelahnya MTT, sebelahnya lagi lori Tata, atau biasa orang sebut tuh lori tahu bulet. Oh, temu ternyata ada momen juga di Kelakah. Udah diberangkatkan dari stasiun Kelakah. Saya ini belum review fasilitas ya di kereta api Pandalungan ini. Jadi kereta api Pandalungan ini menggunakan armada stainless steel generasi pertama yang diproduksi oleh PT Inka. Jadi untuk interiornya kayak gini, terus di atas ini ada lampu hias kayak gitu ya, lampu strip kayak gitu ya, ambient lights-nya. Lalu di sana ada TV sebagai hiburan, dan kursinya ini warnanya bubble gum alias biru muda dikombinasi warna putih. Lalu di sebelah sini ada tatakan buat naruh barang-barang maupun yang lainnya. Terus di sini juga ada colokan listrik 2 buah untuk isi daya. Lalu di sini ada kantung elastis buat nyimpen barang dan lain-lain. Di sini ada footrest yang bisa diatur ketinggiannya sesuai teman-teman ya, sesuai selera. Lalu ada tirainya model tirai gulung seperti ini ya. Ada gantungan. Terus di sebelah sini ada meja lipat yang buat makan ya. Nah, mejanya kayak gini. Nah, lalu fasilitasnya ada tombol reclining ya buat merebahkan kursi. Jadi kalau fasilitas eksekutif sudah fasilitas yang standar ya, ada fasilitas seperti ini. Lalu untuk suhu AC-nya itu 20 derajat dingin teman-teman, dan bagasi kabin buat nyimpen barang-barang seperti koper dan lain sebagainya. Dan ada lampu baca. Nah, ini ada lampu baca sebanyak 2 buah ya. Jadi untuk kereta Pandalungan dari Jember ini setelah berangkat Kelakah ini masih banyak, bukan banyak ya, masih ada beberapa kursi yang kosong. Seperti yang di single seat itu kosong, di nomor 13 Charlie, 13 Delta, nomor 12 juga sama nomor 11 ini masih kosong. Jadi tadi saya sudah tanya sama kondektur, karena kan saya nomor aslinya di nomor 9 Alpha ya, sama 9B. Nah, saya kan kebetulan lagi duduk di nomor 11 Delta ya, sama 11 Charlie. Nah, tadi saya sudah izin kondekturnya teman-teman. Izin kondekturnya, nanti katanya ada penumpang yang naik dari Sidoarjo. Nah, kayak gitu ya. Jadi mumpung dari Jember ke Sidoarjo masih cukup jauh, makanya saya tak tempati kursi ini. Nah, ini pintunya untuk stainless steel generasi pertama, itu pintu sambungan dan pintu masuk ke kabinnya ini belum elektrik. Kalau new generation terbaru kan sudah ya, tapi ini belum. Jadi kalau misalnya lagi berbelok kayak gitu,
itu pintunya kebuka sendiri kayak gitu ya. Bahkan yang paling saya kalau lagi naik kereta tuh kesel itu apa, malah tutup pintu teman-teman. Berisik banget. Kalau dibuka tuh kabinnya berisik banget, tapi nggak keblodak ya. Kalau New Image kan belum blodak, tapi ini nggak kayak gitu ya. Stasiun Malasan. Jadi kita tuh lewat tikungan tadi teman-teman. Nikung lagi tuh. Kereta api Pandalungan ini berhenti di stasiun Probolinggo, dan kereta api Pandalungan ini katanya berhenti selama 4 menit ya. Tadi kata Pak kondekturnya, dan penumpangnya ada yang naik. Penumpangnya lumayan banyak juga yang naik dari Probolinggo. Ini banter banget teman-teman, kecepatan 100 km lebih. Tadi saya lihat di aplikasi speedometer itu kecepatannya 111. Jadi ini banter banget, ngebut banget. Dan logonya 203 loh, 203 di bawah ngebut tuh emang gokil sih. Nah ini di daerah Banyuman Probolinggo teman-teman. Ini banter banget, tapi goncangannya sih anteng ya, nggak terlalu gempa, gemuruhnya sih nggak berasa. Ini Pak D mau turun di Pasuruan bentar lagi. Iya, mau turun di stasiun kota Pasuruan. Bentar lagi Kira-kira 5 menit lagi. Iya. Udah mau dekat. Jadi Pak D ini mau turun di Pasuruan karena mau ke Malang. Tuh, Pasuruan. Selamat jalan ya. Ya, hati-hati di jalan Pak D. Perjalanan naik kereta api Pandalungan yang saya naiki sudah berhenti di stasiun Pasuruan. Tadi sampainya awal 2 menit dan akan diberangkatkan dari Pasuruan jam 18:11. Nah, sekarang kita santai-santai dulu ya di stasiun Pasuruan ya teman-teman ya. Terus sekarang kita naik lagi ya. Ini masih berada di stasiun Pasuruan, dan tadi Pak D saya turun di stasiun Pasuruan ini karena beliau ke Malang. Ada rencana ke Malang, soalnya urgent banget dalam kondisi yang mendesak. Jadi Pak D saya turun di Pasuruan ini teman-teman, nggak lanjut sampai Semarang. Tapi kita ini masih lanjut sampai Semarang kok, tenang aja, nggak turun di tengah jalan. Dan stasiun Pasuruan itu ketinggiannya 3 meter di atas permukaan laut ya. Ini berhentinya lama. Tadi awal 2 menit, berarti sekitar 13 menit berhenti di stasiun Pasuruan. Kayak gitu ya.
Jam 18.11 nanti berangkat lagi. Sekarang kereta Pandalungan sudah memasuki Stasiun Bangil, Kabupaten Pasuruan. Oh ya, sebelum Stasiun Bangil sebenarnya ada perpecahan jalur ya, dari arah Malang, Blitar, dan juga jalur dari arah Pasuruan sampai Banyuwangi. Jadi ada perpecahan jalur ya di Bangil ini. Dan Stasiun Bangil sudah memasuki wilayah Daop 8 Surabaya. Sidoarjo Station, the exit on the right side. This is Sidoarjo Station. Kereta api Pandalungan sekarang tiba di Surabaya Gubeng, dan di jalur 6 ini adalah kereta api Bima tujuan Gambir. Sama-sama ke arah Jakarta, tapi dia bedanya selatan utara. Tuh Bima mau berangkat teman-teman ke arah Pasar Senen Gambir. Jadi ini ke arah selatan, dia lewat Jogja, Purwokerto, terus bertemu Cirebon ke arah Jakarta. Tapi Pandalungan ini lewat Surabaya Pasar Turi, Lamongan, Bojonegoro, Semarang Tawang, sampai Cirebon, sampai Jakarta. Jadi ini beda jalur ya, selatan utara. Sekarang kereta api Pandalungan sudah berangkat dari stasiun Surabaya Gubeng. Kereta api Pandalungan di kota Surabaya ini singgah di 2 stasiun, di antaranya stasiun Surabaya Gubeng dan juga stasiun Surabaya Pasar Turi. Jadi teman-teman, bagi yang warga Surabaya, kalian bisa dijangkau dari 2 stasiun ya. Kalian bisa milih mau itu dari Pasar Turi, mau itu dari Gubeng. Sesuaikan dengan kebutuhan maupun domisili kalian semua. Oh ya, setelah Surabaya, saya sudah mulai capek dan udah mulai ngantuk, sehingga saya sudah nggak bikin konten dulu ya selama Surabaya Semarang. Oh ya, jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa poin yang bisa saya jadikan kesimpulan pada perjalanan pada saat itu. Jadi kereta api Pandalungan merupakan kereta api yang melayani rute perjalanan Jember, Jakarta Gambir. Rutenya melewati kota seperti Lumajang, Probolinggo, Pasuruan, Bangil, Sidoarjo, Surabaya, Lamongan, Bojonegoro, Cepu, Semarang, sampai Jakarta. Dan untuk kereta api Pandalungan, kesimpulannya AC-nya lumayan sejuk walaupun sempat gerah pada saat waktu awal-awal di Jember. Lalu untuk keretanya nyaman, lumayan, kekedapan suara udah cukup baik. Lalu untuk penumpang sendiri bisa dibilang rame ya untuk kereta api Pandalungan ini. Waktu berangkat dari Jember aja masih ada beberapa kursi yang kosong. Tapi setelah Sidoarjo penumpangnya rame, dan yang saya perhatikan itu penumpangnya selalu bergantian. Waktu itu saya lihat di stasiun Surabaya Gubeng ya, itu ada penumpang yang turun dan ada yang naik.
Bahkan yang saya perhatikan di stasiun Surabaya Pasar Turi juga seperti itu ya, penumpangnya ada yang naik, ada yang turun. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah setia melihat video saya dari awal hingga selesai. Jangan lupa like, comment, share, dan pastinya subscribe channel Mas Rehan ini. Semoga channel ini makin berkembang dan makin maju selalu. Terima kasih buat teman-teman. Mohon maaf jikalau video ini masih terdapat kekurangan maupun kesalahan. Dan demikian dari Mas Rehan. Terima kasih.